Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan juga Bapak Abdul Sobur, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Nah, menyikapi kondisi tadi, kemudian tentu sudah ada antisipasi, strategi yang sudah dilakukan selama masa negosiasi ini. Nah, Pak Abdul Sobur mungkin juga bisa memberikan informasi kepada pemirsa, langkah-langkah yang sudah disiapkan, kemudian mitigasi apa saja yang sudah dilakukan, apakah juga diversifikasi negara tujuan ekspor sudah mulai digaungkan ataupun dikuatkan lagi begitu nih, Pak Abdul, silakan. Iya, jauh hari itu, bertahun-tahun lalu kami sudah melakukan itu, Mas Pras. Bahkan kami punya pameran namanya IFEC ya. Itu ada 16.000 buyer datang dan kami mulai konsentrasi ke negara emerging market untuk bisa hadir. Ya. Tetapi juga nggak cukup sebenarnya kalau mau lebih cepat prosesnya untuk pengalihan pasar, pemerintah harus mendukung dengan berbagai misi dagang yang secara teknis betul-betul tajam ya. Misalnya kemarin ya, Pak Handi itu betul sekali itu. Kalau kita sudah memilih BRIC, berarti apa? Negara-negara yang menjadi anggota BRIC adalah menjadi target utama kita. Sehingga pemerintah bisa mendorong lebih banyak untuk aktivitas ke sana. Karena nggak gampang pasti mengalihkan pasar Amerika yang sudah kita rintis lebih dari 30 tahun tuh, Mas Pras, di lapangan ya. Untuk bisa sampai mencapai angka 54% atau kurang lebih sekitar 1,5 miliar dolar ya, itu angka yang luar biasa gitu ya. Jadi sementara kita tahu misalnya di Middle East ya, negara-negara itu masih ada yang sangat tumbuh bagus ya. Kemudian di India, termasuk Australia dan New Zealand. Bahkan yang lebih penting sebetulnya adalah negara sesama ASEAN. Dan yang lebih penting lagi adalah market dalam negeri. Jangan sampai tadi ya digempur oleh barang-barang impor sehingga kita lengah. Nah itu yang sebetulnya pasar kita gede ya, 4,5 miliar dolar kalau kita baca datanya itu secara cermat ya. Itu kan jangan sampai direbut Cina atau negara lain karena mereka pasti akan gempur ke kita. Udah pasti. Sekarang udah mencapai 1 miliar dolar Pak. Itu artinya udah 16 triliun kan masuk ke sini. Nah ini pemerintah harus cermat Pak di situ. Kalau perlu pelabuhannya geser aja jauh ke Sulawesi, ke sana keluar Jawa gitu. Gitu Pak. Baik. Nah hasilnya, realisasinya sejauh ini begitu, apakah ada potensi menutup gap kalau memangnya pangsa pasar di Amerika Serikat akhirnya harus tergerus begitu Pak Abdul? Ya belum, karena apa, pasar Amerika ini memang luar biasa Pak. Itu kita butuh waktu mungkin nggak kurang dari 10 tahun ya, untuk kemudian secara pelan-pelan kita bisa mendapatkan pasar lain. Tetap kami melihat bahwa negosiasi itu adalah bagian paling strategis, bahwa Amerika itu masih membuka ruang kok untuk Indonesia. Ya. Dan kalau kita bisa targetnya lebih rendah daripada Malaysia, Vietnam, saya bisa menjamin 2 digit pertumbuhan industri mebel kerajinan terjadi. Dan jadi otot, backbone dari pertumbuhan ekonomi itu karena lapangan kerja terserap lebih dari 2 juta orang ya di sana. Pak. Baik, lantas Pak Dito, kalau kita upaya yang mungkin bisa dilakukan begitu pada saat negosiasi ini masih akan dilanjutkan, kansnya seperti apa? Kemudian apakah memang karena kita tahu ada defisit neraca perdagangan dengan Amerika Serikat sekitar 17 miliar dolar ini yang akhirnya mungkin pemerintah Amerika juga kekeh gitu menerapkan 32% ini Pak Dito? Iya, saya rasa kita juga harus pada posisi seperti sekarang. Ini mengefektifkan ASEAN. Seperti kita tahu ASEAN ini lagi diadu domba ini sama Trump karena masing-masing negara dikasih tarif yang berbeda-beda. Tapi di sisi yang lain menurut saya itulah kesempatan, apalagi dengan kepemimpinan Malaysia gitu ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat dekat dengan Indonesia. Saya rasa kita perlu galang juga ini persatuan di ASEAN menjadi ASEAN Incorporated. Maksud saya begini, kalau seandainya nanti ya, ini khusus untuk ngomong Amerika, tapi sebenarnya juga negara-negara lain. Kan di antara negara-negara ASEAN ada yang dikasih tarif resiprokal lebih rendah. Kita kalau bicara sebagai ASEAN, mestinya itu bisa sebagai jalan keluar. Ya udah ekspornya lewat situ aja. Sudah terjadi sekarang ekspor Indonesia banyak juga yang lewat Vietnam kan begitu. Nggak apa-apa kan, rugi-rugi dikit. Dulu juga kita ekspornya lewat Singapura. Nah hal-hal begini saya rasa harus kita bicarakan sambil kita berjuang di Amerika sana, ngomong dengan Presiden Trump dan kawan-kawannya gitu. Tetapi kita harus mengefektifkan ini yang sudah kita punya. Salah satunya ASEAN. Yang kedua, saya rasa pada posisi seperti sekarang, sambil kita terus bernegosiasi. Saya rasa kita sudah
perlu juga melihat bagaimana kita membangun perekonomian yang sustainable yang ke depan. Saya sebagai kepala sekolah ekspor, tapi pada posisi seperti sekarang, saya melihatnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan konsumsi dalam negeri itu bisa menjadi engine of power, energi untuk pertumbuhan kan gitu. Demikian juga investasi yang dilakukan oleh Danantara. Mestinya bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian kita. Maksud saya gini loh, pada posisi seperti ini Amerika penting, tapi Amerika bukan segala-galanya gitu ya. Kita tetap harus baik-baiklah sama dia gitu. Tetapi kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya dari apa yang sekarang terjadi dengan menguatkan perekonomian dalam negeri. Kita bukan menjadi negara tertutup gitu, tetapi kita memperkuat yang ada di dalam negeri. Kalau ini kita bisa lakukan, maka akan lebih besar dampaknya di kemudian hari. Contohnya lah, kalau kita bicara tadi, saya ambil contoh ini ya, sebentar lagi kan diresmikan koperasi merah putih ada di mana-mana. Itu kalau dikasih kesempatan investasi, pengembangan produk-produk, tidak hanya pertaniannya, tapi juga industri pengolahan pangannya, didorong mereka juga ekspor. Nah, ini luar biasa dampaknya kepada perekonomian masyarakat dan itu meningkatkan daya beli. Sekarang nih ekonomi kita lagi kurang daya beli ini. Itu yang kita ingin ambil hikmahnya, Mas. Ya, tapi dari sisi daya saing kualitas produk sendiri dari Indonesia, kalau memang nanti targetnya pasar ekspor sendiri menurut Anda bagaimana? Apakah sudah siap bersaing di kancah internasional? Kita sudah punya kemampuan bersaing sangat tinggi sekarang. Ya memang tidak semua produk, harus konsentrasi pada beberapa produk. Pemanfaatan teknologi saya rasa perlu ditingkatkan ya di produk-produk pangan, produk-produk pertanian. Kita konsentrasi lah ke sana. Yang high tech bukan kita nggak mau, udah ketinggalan terlalu jauh, lepasin aja dulu lah. High tech untuk menggerakkan ekonomi gitu. Tapi kalau high tech untuk ekspor, saya rasa tunda dulu lah. Mendingan memanfaatkan yang ada, kemudian dari sana kita tingkatkan kemampuan menuju ke depan. Daripada biayaan istilahnya gitu ke sana kemari, konsentrasi saja pada produk-produk yang punya nilai besar. Itu tadi contohnya saya juga belum kesebut soal alas kaki, garment yang selama ini sebenarnya juga sudah terbukti berkontribusi besar kepada ekspor Indonesia. Ini harus kita bangkitkan kembali. Reindustrialisasi menjadi kunci yang penting dengan fokus kepada industri-industri yang bahan bakunya ada di dalam negeri, yang tenaga kerjanya ada di dalam negeri, yang kemudian bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian secara utuh gitu. Baik, selain BRICS kemudian IEU, CEPA begitu, menurut Anda ini potensi besar yang harusnya bisa kita masuki begitu Pak Nito? Iya, saya rasa betul ini. Kita juga sudah harus mulai melihat Eropa kembali ya kan. Amerika sudah diurusin, tapi ini perlindungan dengan Eropa sudah ya quote-unquote sudah selesai lah kan gitu ya. Tinggal masalah ratifikasi. Saya rasa kita harus konsentrasi juga ke sana. Artinya gini, kita harus jangan terlalu memberi perhatian membuat energi kita habis hanya ngurusin Presiden Trump. Tetapi ini harus membuat kita tergerak untuk masuk di negara-negara lain. BRIC harus dimanfaatkan. Eropa harus dimanfaatkan. Dan benar tadi Pak Subur, ASEAN ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau ini semuanya kita rangkul dengan baik, saya yakin kalau seandainya ada diskon penurunan ekspor ke Amerika bisa ditutup dengan yang lain. Dan yang paling penting kemudian kita bisa ekspor yang berkualitas gitu, ekspor produk asli Indonesia. Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana dengan bentuk kehadiran pemerintah? Dukungan apa yang mungkin selama ini sudah diberikan begitu untuk bagaimana kita meningkatkan diversifikasi negara tujuan ekspor produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak? Ya, saya kira pemerintah mulai memahami ya. Sebetulnya kekuatan sejati dari bangsa ini apa? Flex terkuatnya apa? Furniture itu adalah salah satu. Yang lain masih ada impor bahan bakunya. Kita lebih sedikit ya impornya. Yang kedua, lapangan kerja Pak sangat signifikan karena apa? Selain ekosistem di in-house, kita ada subkon yang banyak sehingga ya dengan ekspor 3,5 miliar dolar kita bisa dapat lapangan kerja 2,1 juta. Bayangin kalau 6 miliar dolar ya, itu adalah otot tulang belulang untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau targetnya 8%, itu kan harus jelas Pak. Ininya. Konstruksinya jelas.
Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan, kemudian dukungan-dukungan dari pemerintah juga, dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk diversifikasi ternyata sudah jauh-jauh hari, tinggal kita nanti ya mungkin penguatan dari sisi produknya, daya saing, kemudian bagaimana dukungan juga dari pemerintah ya terkait dengan insentif yang akan diberikan. Baik, Pak Abdul Sobur, kemudian Pak Andito, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Mas Andito. Salam sehat, terima kasih.